Bab 3125. Nyaman. Mile langsung tidak bisa berkata-kata lagi. Tapi gadis Armor S gak menyimpan menara dan pedang, dia kembalikan ke Mile. Mile menatap gadis Armor S, tapi gadis Armor S langsung masuk ke dalam menara. Sesudah masuk menara, gadis Armor melihat sekeliling. Awalnya dia terpana, lalu terkejut, terus kaget dan terakhir tak percaya. Setelah beberapa waktu, gadis Armor S bicara, 1 hari di dunia ini, 10 tahun di dunia luar. Aku nggak tahu makhluk spiritual peradaban tingkatan seperti apa yang bisa menciptakan kekuatan ajaib seperti ini. Peradaban mengetahui ilahi sangat kuat, saking kuatnya menghidupkan ulang alam semesta. Tapi peradaban mengetahui ilahi masih belum bisa melakukan sampai tahap seperti itu. Ada begitu banyak poin pengetahuan yang terlibat. Intinya peradaban mengetahui ilahi sekarang nggak bisa melakukannya, apalagi sampai tahap ini. 1 hari di dunia ini, 10 tahun di dunia luar. Bisa dibilang sangat keterlaluan. Sesaat kemudian, gadis Armor S keluar dari menara dan dia menghampiri Mile. Siapa yang buat menara dan pedang ini? Mile bicara, adikku. Gadis Armor S mengerutkan kening, gak mungkin. Menurut hukum mengetahui ilahi, kamu gak mungkin punya adik sekuat itu. Mile menatap gadis Armor S, aku gak mau bicara denganmu lagi. Gadis Armor S mengernyitkan alis, harusnya kamu membantahku, lalu yakinkan aku dengan bukti, biar aku percaya kalau adikmu adalah kehidupan peradaban kelas atas. Mile, aku gak akan bantah kamu karena bahasa kita beda. Setelah hening sejenak, gadis Armor S bicara, gak rasional. Mile. Gadis Armor S gak bicara apa-apa lagi, hanya balik badan dan pergi. Mile merasakan tubuhnya sendiri. Seluruh tubuhnya dikunci oleh kekuatan misterius dan dia nggak bisa gerak sama sekali. Kekuatan ini sangat dahsyat. Mile mengerutkan kening, dia menggunakan jurus pedang dunia di tubuhnya, tapi tidak berhasil. Detik ini, kekuatan misterius di tubuhnya hilang begitu saja. Mile terpana. Gadis Armor S datang lagi, aku memutuskan untuk melepaskanmu. Mile bingung, kenapa? Gadis Armor bicara, kami sudah berdiskusi, aku beritahu mereka kemungkinan di belakangmu ada kehidupan peradaban kelas atas. Peradaban mengetahui ilahi kamu mungkin tidak bisa mengalahkan kehidupan peradaban kelas atas ini, jadi aku beri saran agar tidak bunuh kamu, tetapi tetap di sini untuk diobservasi. Mile hening. Gadis jalang ini sangat lugas dan terus terang. Gadis Armor S bicara, kamu sudah boleh kembali. Sebagai rasa hormat kepada adikmu, kami bisa melihat wajah adikmu, tidak hancurkan alam semesta tempat kamu berada sekarang, ini hanya sesaat. Begitu kami menemukan adikmu bukanlah peradaban kelas atas, kami akan tetap hancurkan alam semestamu, gak cuman itu, mungkin kami juga akan bunuh kamu. Setelah hening sesaat, Mile bicara, apa aku harus berterima kasih pada kalian? Gadis Armor S bicara, tidak perlu terima kasih. Mile. Gadis Armor S bicara, manusia, kamu sudah bebas. Mile bangkit, sesudah mengenakan pakaian, dia menatap gadis Armor S, boleh aku tahu sedikit tentang peradaban kalian? Ketika gadis Armor ingin menolak, Mile langsung bicara, sebagai imbalannya, kedepannya aku bisa memperkenalkan adikku kepada kalian. Gadis Armor S menganggukkan kepala, kalau begitu, deal. Mile menganggukkan kepala, deal. Kemudian gadis Armor S bawa Mile tinggalkan aula utama. Sesudah pergi dari aula utama, Mile menyadari diri mereka sedang ada di langit berbintang luas. Di langit berbintang luas ini, ada banyak gedung tinggi berkilau di sana. Tinggi gedung yang paling rendah adalah 100.000 meter. Di langit berbintang, cahaya putih sesekali melintas di langit berbintang.
sangat cepat. Di samping Mile, gadis Armor S bicara, kamu mau tahu apa? Mile bicara, seni bela diri. Gadis Armor S geleng kepala, seni bela diri itu sebutan di alam semesta kalian sana. Di sini, namanya peradaban, yang disebut seni bela diri dan Tao adalah tingkat rendahan. Kita harusnya kejar misteri kehidupan dan alam semesta. Tingkat rendahan. Mile nggak bisa bantah. Gadis Armor S bicara, kamu ingin tahu cara kami latihan? Mile menganggukkan kepala, iya. Gadis Armor S bicara, kami bermeditasi, lalu kembangkan kekuatan Star Territory. Mile mengerutkan kening, meditasi. Kekuatan Star Territory. Gadis Armor S menganggukkan kepala, dia duduk bersila, meletakkan tangan di atas kaki, lalu perlahan tutup kedua mata. Tak lama kemudian, cahaya bintang misterius yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arah gadis Armor S. Setelah masuk ke dalam tubuh gadis Armor S, bola cahaya kekuatan hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuh gadis Armor S. Mile penasaran, energi hitam ini. Gadis Armor S buka mata, lalu bicara, itu energi sampah. Mile terpana, energi sampah. Gadis Armor S menganggukkan kepala, benar. Sesudah serap kekuatan Star Territory, tubuh kita akan menyaring zat berbahaya yang ada di dalam kekuatan Star Territory dan hanya menyerap bagian esensi. Mile kaget, ada zat berbahaya dalam kekuatan Star Territory. Gadis Armor S menganggukkan kepala, iya. Nggak cuman kekuatan Star Territory, tetapi juga energi spiritual yang sedikit banyak mengandung zat berbahaya. Seiring jalannya waktu, zat berbahaya ini bisa menyebabkan lebih banyak kerusakan pada tubuh, jadi kita perlu menyaringnya. Mile tampak serius, penyaring tubuh. Gadis Armor S menganggukkan kepala, iya. Mile bimbang sesaat, lalu tanya, bagaimana cara menyerap kekuatan-kekuatan Star Territory dan bagaimana cara menyaringnya? Gadis Armor S bicara, ada teknik pelatihannya, teknik inti mengetahui ilahi. Teknik ini dibagi jadi 9 macam, semakin tinggi tingkatannya, daya serapnya lebih cepat dan kekuatan akhir juga dahsyat. Mile menatap gadis Armor S sambil bicara, aku boleh berlatih. Setelah hening sejenak, gadis berarmor S bicara, harusnya nggak boleh. Mile tak ngerti, kenapa? Gadis Armor S bicara, karena kalian belum melepas belenggu diri dan nggak bisa melampaui diri sendiri, jadi belum bisa melatih teknik inti kami. Mile tamak serius, bagaimana cara melepas diri dari belenggu? Gadis Armor S, sangat gampang. Lompat ke dalam kolam pemurnian, bersihkan tubuh fisik, biarkan roh, tubuh fisik dan kesungguhan tekad menyatu, melatih tubuh fisik yang super baru, ini yang kita sebut dengan tubuh murni. Dengan mencapai tubuh murni baru bisa latihan teknik inti peradaban mengetahui ilahi. Mile senyum sambil bicara, Nona, aku belum tahu namamu. Apa panggilamu? Setelah sekian lama, gadis Armor S bicara, kalau namaku diterjemahkan ke dalam bahasamu, namaku harusnya Maliska. Diterjemahkan. Mile memandang gadis Armor S. Tak heran gadis ini selalu mengucapkan kata-kata aneh. Rupanya pihak lawan menerjemahkan ucapannya. Ini wajar saja, soalnya beda peradaban. Maliska bicara, kamu mau ke kolam pemurnian? Mile menganggukkan kepala, boleh aku ke sana? Maliska bicara, iya, tapi, dalam peradaban manusia kalian, penting untuk membalas kebaikan setetes air dengan mata air. Aku bakal bawa kamu bersihkan tubuh fisik, hal ini bisa dibilang sebagai bantuan besar. Karena ini bantuan besar, bagaimana kamu membalasku? Mile hening. Maliska bicara, atau kita bisa lebih langsung dan buat kesepakatan. Nggak perlu begitu bingung.
Mile menatap Maliska sambil bicara, terus terang langsung. Katakan apa yang kamu mau. Maliska menatap Mile, aku ingin masuk ke dalam menara kecil untuk berlatih sejenak. Mile terpana. Maliska bicara, boleh. Mile bimbang sesaat, lalu bicara, kenapa nggak langsung minta menara kecil saja? Maliska geleng kepala, jika benda ilahi biasa, aku mungkin akan minta. Tapi benda itu melampaui jangkauan peradaban mengetahui ilahi, aku nggak boleh minta. Jika aku paksa mau, nanti jadi bencana besar. Mile hening, perkataan gadis ini sangat jelas. Maliska, bagaimana? Mile senyum, baik. Maliska bicara, kalau gitu ikut aku bakal bawa kamu bersihkan tubuh fisik. Sesudah itu, dia balik dan pergi. Mile langsung ikut. Sesaat setelahnya, Maliska bawa Mile ke puncak gunung. Di puncak gunung ada sebuah kolam besar dan air di kolam sangat jernih. Maliska menatap Mile, kalau lompat ke dalam, bisa memurnikan tubuh fisik. Setelah pemurnian selesai, berarti sudah bisa melatih teknik inti peradaban mengetahui ilahi. Mile bicara, sungguh. Maliska bicara, aku gak akan bohong padamu. Mile bingung, kenapa? Maliska, kalau mau bunuh babi, apa kamu akan berbohong kepada babi itu? Kamu, henti. Mile langsung hentikan Maliska, kalau kamu nggak tahu cara pakai kalimat metafora, jangan sembarangan bicara. Perlu diakui, dia beneran agak takut dengan gadis ini. Metafora ini bahkan lebih keterlaluan dibandingkan menara kecil. Tanpa omong kosong lagi, Mile melepas pakaian dan berjalan ke bawah. Dia nggak takut gadis Armor S ini lihat, lagi pula di matanya hanyalah organ reproduksi. Kalau dia sembunyi-sembunyi, maka semakin terlihat pikirannya nggak murni. Maliska nggak banyak omong, dia menatap suatu posisi di tubuh Mile dengan penasaran, tapi selain itu, dia benar-benar nggak punya maksud lain. Sesudah masuk ke kolam pemurnian, tubuh Mile terasa dingin, tapi tak lama setelahnya dia menyadari rohnya perlahan melayang keluar dari tubuh fisik. Mile terpana. Detik ini Maliska bicara, tidak perlu cemas, itu karena tubuh fisikmu terlalu banyak kotoran, jadi perlu cuci secara terpisah. Mile menganggukkan kepala tanpa banyak pikir, lalu bicara, apa yang harus aku lakukan? Maliska, tidak perlu buat apa-apa, baring saja, olang pemurnian akan secara otomatis membersihkan tubuh fisikmu. Mile menganggukkan kepala, nggak bicara apa-apa, lalu berbaring dengan tenang di kolam, membiarkan kolam pemurnian membersihkan tubuh fisik. Harus dikatakan, rasanya sangat nyaman. Apalagi sensasi di roh jiwa, seperti sedang dipijat, nyaman sekali. Di samping, Maliska menatap Mile. Sesaat kemudian, dia tanya, nyaman nggak? Mile menganggukkan kepala, sangat nyaman. Maliska senyum, kalau gitu, apa kamu bisa buat aku merasa nyaman juga? Di suatu posisi di tubuh Mile langsung menonjol. Ini bersambung.